Artinya karena apa? Karena memang ketika kita semakin jauh dari Allah, maka kegelisahan itu semakin tumbuh. Dan kalau dibiarkan itu akan menjadi kebiasaan untuk jauh dari Allah itu. Menjadi enteng kita jauh dari Allah itu. Nah, orang-orang yang masih menunda-nunda waktu itu, artinya menunda karena sekarang sibuk lalu tidak sempat misalnya salat berjamaah, terus karena sibuk tidak sempat baca Quran, itu yang seperti itu, maka orang itu akan semakin jauh dari Allah. Dalam bahasanya Ibnu Athaillah adalah dia akan kesibukan itu, menunda itu akan memutuskan dia dari muraqabah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Hikam Ibnu Athaillah. Yang sekarang kita akan membahas hikmah yang ke-23. Qala Ibnu Athaillah, la tataraqqab faraghal aghyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu fima huwa muqimuka fihi. La tataraqqab faraghal aghyar, jangan kamu menunggu selesainya persoalan-persoalan. Artinya kosongnya sesuatu yang selain Allah itu berarti persoalan-persoalan terkait dengan duniawi. Jangan menunggu untuk muraqabah, untuk dekat kepada Allah itu, untuk ingat kepada Allah itu, menunggu selesainya persoalan-persoalan atau kesibukan-kesibukan dunia. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya menunggu itu, yaqta'uka an wujudil muraqabah, itu akan memutuskan kamu dari muraqabah kepada Allah, memutuskan kamu dari merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah, dan merasa bahwa dia dalam pantauan Allah. Itu muraqabah. Sementara fima huwa muqimuka fi, sementara Allah memang kamu ditempatkan oleh Allah di tempat yang seperti itu, kondisi yang seperti itu. Allah menempatkan kamu dalam kondisi sibuk misalnya mengerjakan banyak hal, maka dalam kondisi itu tidak boleh melepaskan dari muraqabah. Jadi ada istilah muraqabah, ada musyahadah, ada ma'rifah. Muraqabah itu adalah merasa terus-menerus dalam pengawasan Allah, sehingga merasa bahwa Allah itu melihat dia. Itu orang muraqabah. Artinya ketika misalnya dia bersedekah misalnya, dia merasa bahwa Allah melihat. Sehingga ketika Allah melihat, dia tidak merasa bahwa dia punya andil untuk memberi sesuatu. Dia akan merasa bahwa ini karunia Allah yang saya berikan kepada orang lain. Dia merasa dilihat oleh Allah. Begitu juga ketika dia sholat, dia merasa senang karena memang merasa dilihat oleh Allah. Itu orang muraqabah. Artinya orang yang begitu dekat kepada Allah. Nah, kalau sudah muraqabah itu nanti akan diantarkan menuju musyahadah. Dia akan menyaksikan Allah dengan basirahnya. Sehingga apapun yang dia lihat, maka sesuatu itu
tetap ada sokongannya Allah di situ. Sehingga ketika melihat sesuatu yang nampak itu, yang dia saksikan itu adalah bahwa perannya Allah di situ yang dominan. Sesuatu tidak akan terjadi itu tanpa perannya Allah, sehingga yang nampak Allahnya. Nah, itu musyahadah. Nah, ujung-ujungnya itu, buahnya itu barulah dia ma'rifah, yaitu kenal kepada Allah itu tadi. Nah, yang menjadi fokus di sini adalah muraqabah. Dunia itu kan memang isinya tidak bisa dilepaskan dari kesibukan mencari nafkah, kesibukan untuk berbuat kebaikan dan hal-hal yang bersifat duniawi lah. Jadi kalau bahasanya Ibnu Athaillah itu bahwa tidak mungkin orang itu lari dari kehidupan dunia, tidak mungkin itu lari. Tetapi tidak boleh lalu kehidupan itu melepaskan dari muraqabah itu, dekat kepada Allah itu. Muraqabah itu adalah al-issatu 'alal qalbi li'alla yakhruja min hadrati rabbi. Jadi hatinya selalu waspada agar tidak keluar dari hadiratnya Allah, kehadiratnya Allah. Jadi merasa bahwa dia selalu dalam pantauan Allah, sehingga hati itu menjadi tersambung dengan Allah. Hati itu tersambung dengan Allah, sehingga kesibukan apapun tidak boleh lalu membuat dia terputus dari muraqabah itu, dekat kepada Allah. Karena barangkali ada orang yang ditempatkan oleh Allah dalam kondisi itu, kondisi sibuk misalnya. Nah, itu tidak boleh lepas dari Allah. Karena begitu lepas dari Allah, dia akan menjadi lalai, menjadi tidak ingat kepada Allah, sehingga dia akan semakin jauh dari Allah. Orang yang gelisah, orang yang resah, itu karena memang jauh dari Allah. Semakin kita jauh, maka kegelisahan itu semakin dekat kepada Allah. Kegelisahan apapun itu akan terjadi. Jadi muraqabah itu tidak boleh lepas dari seseorang. Artinya adalah jangan kamu menunggu selesainya persoalan-persoalan itu baru mau melakukan muraqabah. Artinya melakukan dekat kepada Allah. Demikian juga jangan kehilangan muraqabah ketika orang itu disibukkan oleh persoalan-persoalan hidup. Jadi tetap harus sejalan. Karena ketika orang itu sudah tidak muraqabah, artinya sudah lepas dari Allah, tidak tersambung dari Allah, maka hak-hak Allah untuk disembah, hak-hak Allah untuk ditaati, itu secara perlahan-lahan akan hilang. Selain itu, dia akan menyia-nyiakan waktu. Dan juga ada bagian dari hidupnya yang lalu tidak bermuamalah dengan Allah, sehingga waktu itu menjadi terbuang dan waktu tidak bisa diputar balik lagi. Sama dengan orang yang lalu mengatakan begini, sudahlah nanti saya akan rajin ke masjid, sudahlah nanti saya akan rajin baca Quran ketika waktu menjadi luas. Terus begitu, maka itu akan semakin memperjauh dari Allah. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Athaillah, jangan lalu menunggu selesai persoalan baru kita mau mendekat kepada Allah. Maka kita akan semakin jauh kalau yang seperti itu. Karena orang yang tidak semakin dekat kepada Allah, maka dia akan semakin gelisah dan akan semakin jauh. Maka Imam Sya'rani itu mengatakan, wa kadzakara asy-Sya'rani fil uhud am ba'di asya'ihi. Imam Sya'rani itu meriwayatkan cerita dari guru-gurunya. Itu guru-gurunya itu dikatakan oleh Imam Sya'rani dalam kitabnya itu, dia mengatakan annahu kana la yaghibu 'anillah walau fi halatil jima. Mengingat Allah itu
tidak dia lepaskan, artinya gurunya tidak pernah melepaskan mengingat Allah, terus mengingat Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, terus tersambung dengan Allah, hatta itu walau fi halatil jima, walaupun dalam kondisi jima, walaupun dalam kondisi berhubungan dengan istrinya, itu tidak lupa kepada Allah, saking dia selalu ingat kepada Allah. Artinya karena apa? Karena memang ketika kita semakin jauh dari Allah, maka kegelisahan itu semakin tumbuh. Dan kalau dibiarkan itu akan menjadi kebiasaan untuk jauh dari Allah itu. Menjadi enteng kita jauh dari Allah itu. Nah, orang-orang yang masih menunda-nunda waktu itu, artinya menunda karena sekarang sibuk lalu tidak sempat misalnya salat berjamaah, terus karena sibuk tidak sempat baca Quran, itu yang seperti itu, maka orang itu akan semakin jauh dari Allah. Dalam bahasanya Ibnu Athaillah adalah dia akan kesibukan itu, menunda itu akan memutuskan dia dari muraqabah kepada Allah, akan memutuskan dia dekat kepada Allah, dan itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Dalam kondisi dia tidak dekat kepada Allah, tiba-tiba lalu seumpama dia meninggal dunia. Nah, oleh karena itu tidak boleh menunda-nunda itu, jadi tersambung dengan Allah itu terus-menerus. Jadi terus-menerus. Kapan? Terus-menerus. Jadi tidak ada istirahatnya. Ketika Sahal bin Abdullah itu ditanya tentang mata yastarihul faqir, kapan kita itu istirahat misalnya, maka dikatakan oleh Sahal, qala idza lam yara waqtan ghairal waqti, ketika kita sudah tidak punya waktu lagi, artinya sudah menuju kepada kematian, itulah baru kita istirahat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sehingga dengan demikian maka orang yang ingin dekat kepada Allah itu, karena tentu kita tidak bisa lepas dari kesibukan-kesibukan dunia itu, mesti ada kesibukan-kesibukan itu, dan pikiran-pikiran kita mesti ada tentang hal itu, maka tidak boleh kita menunda-nunda waktu. Lalu bagaimana supaya kita tetap muraqabah dengan Allah itu adalah caranya itu biwasitati kathrati dzikrihi, yaitu dengan perantaraan memperbanyak zikir kepada Allah, yaitu ingat kepada Allah, wa dawami tadzakkurihi, yaitu selalu tadabur, tadzakur, yaitu mengingat-ingat atau merenung tentang perjalanan hidupnya, merenung tentang bagaimana keagungan Allah, itu jalannya. Jadi zikir itu salah satu cara agar kita selalu dekat kepada Allah. Zikir yang mana, bagaimana? Yaitu zikir yang diantaranya itu ada zikir bil lisan, yaitu zikir dengan lisan kita. Nah, zikir dengan lisan itu kan cuma sekedar melatih hati kita. Nah, zikir yang sesungguhnya itu zikrul qalbi, yaitu zikirnya hati. Jadinya hatinya itu berzikir, ingat kepada Allah, sehingga hati kita itu selalu tersambung dengan Allah. Nah, lisan itu membantu hati untuk ingat kepada Allah. Jangan lalu dibalik, yaitu hatinya tidak ingat kepada Allah, hanya lisannya saja yang lalu berzikir. Jadi orang zikir itu harus secara bertahap berubah. Misalnya selalu zikir hanya lisan saja. Baca Quran misalnya lalu hanya lisan saja yang baca Quran. Dan itu baik, ya. Baik zikir dengan lisannya saja itu baik. Membaca Quran dengan lisannya itu baik. Yang lebih baik lagi kalau lisannya membaca Quran, hatinya lalu ingat kepada pemilik Quran, yaitu Allah. Lisannya lalu memuji Allah, sedangkan hatinya mengagungkan Allah. Betapa Allah itu luar biasa.
Nah itu zikir. Nah zikir yang seperti itu yang lalu bisa menaikkan derajat seseorang di hadapan Allah. Karena zikir itu ada dua macam. Ada zikir yang hanya lil hasanat, yaitu memperbanyak pahala. Jadi zikir memperbanyak pahala, artinya memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal yang nanti diberikan pahala oleh Allah. Itu membaca Quran misalnya, tidak ingat apa-apa hatinya, itu tidak mendapat pahala dari Allah, membacanya saja. Begitu juga membaca subhanallah, zikir itu saja, itu sudah cukup untuk mendapatkan kebaikan rahmatnya Allah, tetapi tidak menaikkan derajat seseorang di hadapan Allah. Tetapi kalau zikrul qalbi, zikirnya hati itu, itulah yang menaikkan derajatnya di sisi Allah. Sehingga zikir itu ada zikir lil hasanat untuk mendapatkan kebaikan, ada zikir lid darajat, yaitu untuk menaikkan derajat di hadapan Allah. Sehingga seseorang bisa menjadi kekasih Allah itu karena zikirnya zikir lil qalbi ini, menaikkan derajat seseorang di hadapan Allah. Nah, orang kalau lalu sering dia zikirnya zikir hati, nah itulah awal menuju muraqabah itu, menuju dekat kepada Allah. Sehingga kapanpun dan dimanapun dia menjadi dekat kepada Allah. Misalnya dia bekerja dimanapun, itu tidak melupakan Allah. Misalnya dalam kondisi apapun tentu tidak melupakan Allah. Dalam kondisi senang dia tidak lupa kepada Allah, dalam kondisi bahagia dia tidak lupa kepada Allah. Sehingga ada seorang ulama yang namanya As-Suhrawardi. As-Suhrawardi ini orang salih dan termasuk min auliyaillah. Dia pernah mengatakan bahwa makan saya, khusyuk saya, ingat saya kepada Allah itu sama dengan ketika saya sholat, khusyuk saya ketika sholat. Jadi bagaimana kita menggambarkan kalimat itu? Jadi orang ketika sujud kepada Allah, khusyuk betul kepada Allah, itu kalau Suhrawardi makan itu ya khusyuknya sama dengan sholat. Itu saking dia sangat berterima kasihnya kepada Allah, saking dia lalu terkagum-kagum dengan Allah, sehingga makanan sedikit demi sedikit dia makan dengan rasa enak itu, dia syukurnya luar biasa kepada Allah. Sama dengan dia ketika diperkenankan oleh Allah sujud, maka syukurnya juga kepada Allah luar biasa. Nah inilah orang yang lalu tidak meninggalkan muraqabah itu, tidak meninggalkan muraqabah dalam kondisi di mana dia sibuk. Makan biasanya orang sibuk dengan merasakan nikmatnya makan, tetapi lupa dengan pemberi nikmat makan itu, yaitu Allah. Orang bisa makan dengan rezekinya Allah, tetapi lupa dengan pemberi rezeki, yaitu ya Allah, itu Allah. Nah itu yang lalu menjadi persoalan itu. Maka di sini diingatkan bahwa jangan menunda untuk muraqabah kepada Allah karena banyaknya persoalan hidup. Karena manakala kita lupa, itu akan memutuskan kita ingat dengan Allah. Artinya menjadi putus ketersambungan kita dengan Allah. Dan itu menjadi masalah yang luar biasa ketika kita terlepas dari Allah. Kenapa? Karena Allah itulah pemilik langit dan bumi. Karena semuanya itu ada disokong oleh Allah. Oleh karena itu tidak mungkin terlepas dari Allah itu. Semuanya tentu akan berhubungan dengan Allah. Nah inilah yang lalu ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah itu. Jadi sekalipun kita misalnya disibukkan dengan apapun, jadi tidak boleh orang itu sebenarnya berpikir nanti kalau saya dalam kondisi misalnya dalam perjalanan, sudahlah nanti ketika sampai di perjalanan, ketika sampai di rumah saya mau berzikir, mau ingat dengan Allah, mau fokus kepada Allah, itu tidak betul. Karena memang Allah menaruh dia dalam kondisi seperti itu. Begitu juga ketika orang diberikan ujian oleh Allah,
ditempatkan dalam kondisi ujian, diuji oleh Allah, dia akan berpikir bahwa sudahlah, nanti kalau ujian ini selesai, baru saya akan rajin ke masjid, baru saya akan banyak membaca Quran, baru saya akan khusyuk di masjid. Atau misalnya nanti kalau saya pensiun, saya akan fokus di masjid, atau bahkan mau jadi takmir masjid misalnya. Nah, itu ditundahnya waktu itu akan menyebabkan dia semakin jauh dari Allah. Membuat yang semakin kita jauh dari Allah, maka semakin kita tidak punya pegangan hidup, karena semua yang ada dalam dunia ini adalah tidak bisa lepas dari Allah. Semuanya itu disokong oleh Allah. Sehingga itulah makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, jangan menunda muraqabah, jangan menunda dekat dengan Allah karena persoalan-persoalan kehidupan. Barangkali itu yang kami sampaikan. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Terima kasih. Saya hari ini yang disampaikan masalah tingkat pertama hati. Hati itu yang dimaksud hati apa dan di mana membaca Ustaz? Bagaimana cara membaca? Ya. 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 Hati yang mana? Bukan hati yang berupa daging itu ya, bukan yang berupa daging itu. Jadi Imam Ghazali sebenarnya dalam Ihya yang ketiga menjelaskan hati itu. Bahkan Imam Ghazali menceritakan tentang keajaiban hati, keajaiban hati. Jadi memang ada bagian, asalnya saya pernah menjelaskan ini. Jadi ada bagian dalam tubuh kita. Nanti ada hati, ada juga sir. Sir itu yang diucapkan Imam Ali itu sir. Seperti Imam Ali pernah mengatakan, saya tidak menyembah Tuhan yang tidak saya lihat. Nah, ini sir, hanya sir yang bisa masuk ke dalam, yang bisa menangkap ini. Nah, tetapi bukan seonggok daging itu, bukan seonggok daging itu yang bisa merasakan itu. Sehingga yang bisa lalu mengingat itu yang ada dalam tubuh kita. Seperti misalnya lalu akal kita itu yang mana? Apakah otak itu yang lalu bisa menganalisa banyak hal, yang sampai pada tahapan akal itu meyakini tentang Allah? Nah, itu sama dengan itu. Tetapi bagian daripada hati itu yang dimaksud itu adalah, sehingga kalau dibahasakan itu adalah bahasa hati itu seonggok daging itu. Tetapi bukan itu lalu yang bisa orang itu mengingat lalu bisa melihat, yang dikatakan tadi basirahnya mengingat Allah. Basirah itu adalah mata hati, tetapi bukan dagingnya itu, bukan dagingnya itu. Tetapi ada yang menjadi rahasia Allah, yang itu nanti bagian dari hati itu, sehingga masuklah nanti ada bagian di ruh itu, di ruh. Ruh dengan nafas itu kan berbeda. Ruh dengan nafas itu berbeda. Nah, sehingga itu yang dimaksud. Jadi hati yang tidak seonggok daging itu. Jadi basirah itu adalah hati yang bukan seonggok daging itu. Jadi itu adalah karunia yang Allah berikan kepada seseorang yang bisa melihat sesuatu di luar mata zahirnya, yaitu mata biasa. Contoh misalnya, ketika seseorang itu melihat atau membaca sesuatu dari kekasihnya, dia baca, dia bukan membaca bacaannya, tapi merasakan bacaan itu, merasakan surat itu, sehingga dia bisa tertawa, bisa bahagia cuma membaca surat.
Sehingga yang dia baca, yang dia lihat bukan mata lahirnya ini yang membuat dia bahagia, tetapi basirahnya yang membuat dia bahagia. Sehingga penglihatannya adalah ketika dia membaca, dia bahagia betul, bahagia betul. Sama dengan orang yang juga melihat kegantengan Yusuf, Nabi Yusuf. Jadi terpersonanya itu bukan karena mata lahirnya, tapi karena mata batinnya, basirahnya itu. Basirahnya itu berada di mana? Itu berada di dalam tubuh kita yang memang Allah karuniakan sebagai perangkat tubuh, sebagai perangkat tubuh. Jadi kalau ditanya di mana juga sir itu, sir itu yang lalu berada dalam hati kita. Dan itu di bagian mana? Itu ya Allah yang tahu. Di mana juga basirah kita berada dalam hati kita. Tetapi di bagian mana lalu basirah itu Allah menempatkan, itu juga kekuasaannya Allah. Tetapi kita merasakan basirah itu. Sehingga kadang ada orang membaca surat dari kekasihnya, ya senang betul. Ya senang padahal yang dilihat surat yang tidak ada apa-apanya, tetapi kesenangannya luar biasa. Sama dengan orang yang mengingat Allah, lalu merasa senang betul kepada Allah. Padahal cuma berdasarkan ingatan bisa membuat orang itu bahagia betul. Nah, sama dengan itulah kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi mengingat Allah itu ya kayak seperti itu. Ketika misalnya kita tiba-tiba diberikan ujian kepada Allah, lalu kita menjadi tidak susah karena itu merasa bahwa dia melihat basirahnya itu menyaksikan Allah, bahwa ujian ini karena keterlibatan Allah di dalamnya. Sehingga karena keterlibatan Allah, ya sudah kita pasrahkan kepada Allah, kita senang bahwa Allah itu pasti berbuat baik kepada kita. Di situ, disitulah yang lalu hati itu, kata Imam Ghazali, sesuatu yang ajaib, menakjubkan hati itu. Semuanya tersimpan di situ. Orang bisa melihat Allah ya tersimpan di situ. Orang bisa merasakan bahagia ya ada di situ. Ada orang juga bisa merasakan sedih ya ada di situ juga. Cuma lalu di bagian mana? Nah, itu yang tidak bisa dikatakan. Ya, barangkali itu. Ya. Jangan menunda untuk pendekatan kepada Allah. Ketika kita dalam perjalanan, misalnya di Surabaya, khususnya memang sibuk, akan kita tapi sehingga kita menunda untuk kita misalnya sholat. Nah, sementara di sisi lain kan memang ada tuntunan di dalam fikih itu bisa ditakdir. Nah, apakah itu termasuk di dalam yang kita menunda-nunda? Ya, yang dimaksud di sini muraqabah itu berhubungan dengan hati tadi. Kita misalnya menunda salat di jam takhir misalnya, tetapi hati kita, muraqabah kita dengan Allah itu tetap ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, disaksikan oleh Allah itu tetap. Tetapi karena memang suatu hal kesibukan lalu salat ditunda di jamak takhir. Itu kan badannya. Muraqabah itu hatinya yang dimaksud. Hatinya. Jadi orang itu mungkin ya disibukkan dengan apapun boleh. Dan itu mesti terjadi karena kita hidup di dunia. Tetapi muraqabahnya dengan Allah itu yang lalu jangan ditinggalkan. Karena begitu itu ditinggalkan, maka kita akan semakin jauh dari Allah. Ketika tiba-tiba Allah mencoba sama dia, memberikan cobaan sama dia akan kehilangan kendali di situ, sehingga tidak punya pegangan. Nah, orang yang lalu tidak tersambung dengan Allah, maka dia tidak akan mendapat cahaya kebaikan, sehingga bisa saja lalu dia bermacam-macam pikirannya. Oleh karena itu, sambungkan kepada Allah dalam kondisi terpuruk sekalipun, dalam kondisi sibuk apapun. Jadi bukan fisiknya. Jadi yang dimaksud di sini adalah basirahnya itu, hatinya itu yang masih dekat dengan Allah. Bisa saja orang itu bekerja
bekerja luar biasa, tetapi ingatan kepada Allah itu luar biasa juga. Nah, jadi ada cerita, ada seorang kaya punya pembantu yang lalu disuruh bekerja. Suatu saat karena pekerjaannya selalu selesai, suatu saat dia mempekerjakan disuruh bekerja pembantunya itu. Dicoba suruh ngerjakan membajak sawah yang begitu luas. Nah, ketika habis salat malam, setelah selesai malam, habis salat subuh, dia tidur. Lalu oleh pembantunya itu, oleh tuannya itu dimarahi. Kamu kan suruh membajak sawah, tapi kok tidur? Lalu pembantu itu bilang, masa belum selesai? Perasaan saya sudah selesai membajak, katanya. Oh, setelah itu dilihat oleh tuannya, ternyata sudah selesai. Nah, setelah itu tuannya itu setelah lama dia bingung. Saya ingin tahu apa yang dikerjakan kalau malam. Apakah sawah itu dibajak kalau malam? Suatu saat dia disuruh membajak, bukan pakai mesin pembajak tanah itu, jangan dulu, pakai cangkul. Nah, suatu saat tuannya itu ingin tahu, apa kalau malam dia membajak sawah atau enggak. Dia perintahkan, kamu besok membajak sawah itu. Malamnya dia datang ke dia. Ternyata dia sholat malam, terus dia munajat kepada Allah. Jadi satu malam dia tidak tidur, munajat kepada Allah. Nah, karena yang penting sudah dilihat, dia sudah kembali ke rumahnya. Tapi ketika di rumahnya, dia mendengarkan kletak-kletuk itu, jadi bunyinya cangkul yang berlari menuju sawah itu. Jadi cangkulnya itu berlari menuju sawah. Nah, yang tuannya ini lihat, oh ternyata cangkul itu banyak cangkul yang lalu berlari sendiri menuju sawah itu. Sehingga cangkul itu mencangkul sawah itu tanpa ada orangnya. Begitu juga air timbahnya air itu naik sendiri. Nah, setelah itu tuannya itu bertanya kepada yang pembantu ini, sebenarnya apa yang terjadi? Katanya pembantunya ini, pemilik atas bumi ini Allah, pemilik atas langit ini adalah Allah, penguasa atas segala-galanya ini Allah. Allah bisa berbuat apa saja yang dikehendakinya, termasuk cangkul yang berlari tadi malam itu. Itu cangkul itu mencangkul sendiri. Itu atas kehendak Allah, terjadi atas kehendak Allah, bukan atas kehendak saya. Jadi karena Allah menghendaki, apapun bisa terjadi di muka buminya Allah. Nah, jadi dalam kondisi sibuk, dia diperintah oleh Allah, diperintah oleh tuannya itu tetap melakukan itu, cuma dia dengan cara mendekat diri kepada Allah. Karena dia menjadi tersambung dengan Allah, kesulitan oleh Allah dibuat mudah. Cuma ini caranya yang agak luar biasa. Ada Allah itu membuat sesuatu itu dengan melalui perantara, ada yang tidak melalui perantara. Itu kewenangan Allah. Allah bisa berbuat apa saja. Sama dengan Siti Maryam yang berhenti di bawah pohon karena dia lapar, dia dalam kondisi hamil besar, bersandar pada sebuah pohon. Itu dia menggoyang pohon kurma, tentu tidak kuat. Orang tiga di sini menggoyang pohon kurma tidak akan sanggup menjatuhkan buah kurma. Tapi Allah menginginkan buah kurma itu jatuh, sehingga Siti Maryam kan disuruh coba itu goyang pohon kurma itu. Pohon kurma itu digoyang, ya tidak goyang, pohon kurma digoyang. Ya digoyang oleh Siti Maryam, tapi buah kurmanya jatuh.
Yang masak-masak itu jatuh. Ini keinginannya Allah. Allah pemiliknya, Allah juga yang menginginkannya, jatuh. Nah, sama dengan itu. Jadi ketika seseorang itu dekat kepada Allah, menjadi sangat mudah karena kita sudah dekat dengan pemiliknya. Loh, kalau sekarang kita sudah sibuk, sudah kita dipontang-panting oleh dunia, sudah kita dibully dan dikerjain oleh dunia itu, malah kita semakin lari dari Allah dan semakin menjadi budaknya kehidupan itu. Nah, ini yang lalu menjadi masalah. Nah, oleh karena itu Ibnu Athaillah mengingatkan, silahkan mengerjakan apapun, tapi hati tetap tersambung dengan Allah, sehingga kita menjadi enak. Kalaupun apapun yang terjadi hari itu, ya tetap enak kepada Allah. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana minas salihin wal qawm. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana minas salihin wal qawm. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana minas salihin wal qawm. Ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum